pagi adik-adik. Udah mulai? Oh udah adik. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Suaranya, pengen dengar suara adik-adik. Pagi ya. Nah kita mau lihat dulu nih. Kita mau sapa-sapa dulu mana yang ada di rumah. Ada Nesia. Halo Nesia. Buka kameranya dong. Hai, Nesia. Kita ke sana, Mam. Halo, Mana ya? Nesia. Nesia, halo Nesia. Oh, oke, nggak apa-apa. Yang penting lihat mukanya ya. Halo Abigail. Hai, Abigail. Halo, buka kameranya dong. Berikan senyum yang terbaik. Iya. Halo Sienna Sharon, buka kameranya. Sharon, halo. Sienna Sharon. Mana belum ya? Kelihatan. Kemana Sienna Sharonnya ya? Oh, itu udah dibuka tapi ada di kiri dan kanannya. Halo Sienna Sharon. Sini. Sienna Sharon, halo. Oh, tuh dia ada ya. Siapa lagi? Halo Ipei. Halo Ipei. Halo Ipei. Ya. Halo Gamaliel. Halo Gama. Where are you Gama? Oh dia lagi connecting audio ya. Ya. Udah. Halo Gama, buka dulu kameranya. Gama, where are you Gama? Nih. Gama. Halo Gama. Ya, bukan hanya ada yang di rumah, di sini juga ada. Mau ngasih lihat nih. Nih Reta. Halo Reta. Halo Nana. Rafael. Halo. Siapa lagi yang ada di sini? Siapa selanjutnya? Edward. Jangan ya. Siapa lagi? Kayla. Siapa lagi? Dede Valen. Dede Valen. Hare. Dan di balik layar kita ada siapa? Kita perkenalkan dulu. Wah, ada siapa ini? Kakak Cien. Kakak. Ya. Di sini nggak ada Om, Kakak. Dan ada satu lagi Kakak Marti. Thank you Kakak Marti. Kakak siapa ini ya? Nggak kenal kayaknya. Kakak Fiona. Ada satu lagi. Kelewat. Kakak Okta. Ini berarti juga Kakak Neti. Kakak Neti. Ya. Tolong dibalik itu videonya. Kakak siapa itu? Perkenalkan diri. Kakak Angel. Dan bersama saya Kakak Hana dan Kakak Emi. Siapa ya? Hai. Hari ini adik-adik hari yang spesial. Yes. Karena apa? Karena perdana ketemu dong. Ya. Oh, siapa yang senang sini Kak Angel? Pengen teman-teman yang di rumah melihat adik-adik yang di sini banyak ya sedang bersukaria. Siapa yang senang untuk siap kayaknya? Siapa yang siap untuk memuji Tuhan? Siapa yang senang datang sekolah minggu angkat tangan? Ada angkat tangan. Nanti adik ditunggu juga ya adik-adik ya untuk datang di tempat ini ya. Oke, yuk kita mau beribadah. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau naikkan syukur sama Tuhan. Kita mau berterima kasih sama Tuhan. Sebab Tuhan izinkan kita saat ini beribadah onsite ya. Seperti yang diidam-idamkan oleh semua kita. Yuk. Amplopnya boleh disimpan dulu. Ya. Kita mau arahan. Naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku
ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur. Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, segala puji, syukur bagi-Mu, ya. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Ku naikkan syukur. Ku naikkan syukur padamu. Ya, kami naikkan syukur Yesus. kami pada Engkau, Pak. Sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, segala puji, syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Yesus. baik. Besar setiamu, Selamanya besar kasih-Mu Yesus, atas kami. Engkau baik. Tak pernah berakhir, untuk selamanya Engkau baik. Untuk selamanya kasih-Mu besar, kasih-Mu untuk setiap kami. Kasih-Mu, terima kasih. Terima kasih Bapa. Engkau sangat baik. Engkau teramat baik. Layaklah Engkau disembah. Untuk selama-lamanya tak pernah berakhir.
selalu baru tiap pagi. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan, bumi penuh dengan kasih-Mu. Terima kasih, haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Untuk selama-lamanya Engkau baik, Engkau baik. Haleluya. Ya Bapa, kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik. Amin. Untuk selama-lamanya Engkau baik Bapa. Ya. Ini bukti kasih-Mu Tuhan. Karena Engkau masih mengizinkan kami untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Untuk kami boleh datang di tempat ini. Ya. Belajar memuji besarkan nama-Mu. Dan mendengarkan firman-Mu Bapa. Bapa, sebentar kami Tuhan, kami mohon padamu pimpinan-Mu buat setiap kami di tempat ini. Baik hamba-Mu Tuhan yang melayani maupun adik-adik anak-anak yang di tempat ini Tuhan. Kami mohon padamu sukacita Allah memenuhi tempat ini. Kami mohon padamu anugerah-Mu. Terlebih Tuhan hadirat-Mu memenuhi setiap tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami memulai kebaktian kami dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami hidup. Mari semua yang siap untuk memulai ibadah Tuhan katakan. Amin. Halo adik-adik, yuk. Sekarang kita mau berdiri ya? Boleh berdiri kan? Ya. Kak, boleh berdiri ya? Berdiri ya. Iya berdiri yuk. Kayaknya harus gerak-gerakin dulu deh. Gerak-gerakin ya? Oh iya, oke. Tangannya harus diangkat tuh ke atas. Oh, angkat dulu. Kita mau stretching dulu gitu? Oh, stretching. Angkat. Kiri. Oh, kiri ya. Kanan. Ke kanan. Aduh. Kiri. Coba Bapak geser dulu ke belah sini. Iya. Maaf, belum masuk TV. Tadi belum masuk TV. Terus kemana lagi? Kepala kanan, kiri, kiri. Goyangin. Satu. Aduh. Putar balik. Sekarang jari-jarinya. Jari. Lemaskan, karena kita nanti mau tepuk tangan. Kakinya goyang-goyang aja. Udah kan ya? Udah panas ya? Udah ya. Oke. Ya, kita mau satu lagu ini nih, tebak-tebakan lagu. Kita mau nyoba tadi udah dengerin kita latihannya nggak dikasih. Nggak bisa tebak-tebakan lagu. Iya, nanti langsung jawab lagi ya. Iya, oke. Awan. Kita mau nyanyi lagu KSIH. Tapi sekarang gini, KSIH kan biasanya gini ya. Ini setiap huruf ya. Kalian bergaya dengan gayanya masing-masing, oke? Dan ini misalkan gini. Bebas, oke? Tapi nggak boleh pindah ya, di tempatnya masing-masing. Kamera. Kakak Angel. Nggak jalan ya? Oh, nggak jalan. Oh, ya udah nggak apa-apa deh. Oh, udah. Nah, kita nanti kita mau lihat adik-adik tergokil. Gimana nih? Kak Eri langsung mikir nih gerakannya gimana? Hanya gimana? Gerakannya boleh diam, push, atau mau gerak boleh. Oh iya. Oke, yuk kita lihat coba. Siap. Kita coba. Kita coba dulu ya. Oke. Musik siap, musik. Ya, kita mau nyanyi lagunya Kasih ya, KSIH, oke? KSIH. KSIH. Kasih. Lagi KSIH. Gimana? Kita lihat. Oh ini udah mulai. SIH. SIH. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar. Tidak suka marah. Sayang kepada teman. Seperti kasih. Iya, Yesus. itu nyoba dulu ya.
Iya, baru Nah, sekarang biar lebih semangat musiknya kita lebih cepat. Cepetin ya. Cepetin. Jadi gerakan KSIA-nya KSIA. Oke, siap. Oke. Ya, siap. Sekarang gerakan yang benar ya atau gimana? Bebas. Biar lebih seru. Kak. Belum. Kak. Ayo gimana? A-S-I-H. Kasih. KSIH lagi. Gimana ya? Kak. KASIH. Kasih. Ya, siap. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. 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 Yeay. Boleh tepuk tangannya dong Tepuk buat tangan. Tuhan Yesus. Tepuk tangan. Ngomong lagi tepuk tangan, adik-adik yang di rumah dengar nggak ya? Di sini tepuk tangan. Oh, kedengarannya. Oke. Wah, berarti kita mau sama-sama tularin semangat buat adik-adik yang di rumah. Yang di rumah juga tularin semangat buat adik-adik yang di sini ya. Iya, kita sekali lagi ya tepuk tangannya. Yang paling keras ya. Pada hitungan kelima kita barengan tepuk tangan, oke? 5 detik ya, 5 detik ya. 5 detik buat Tuhan ya. Tepuk tangan yang terbaik ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Yeay. Edward udah 5 detik belum? Ketawa ya. Ketahanan ini. Edward masih semangat ya? Waduh, hebat Edward Aduh, sampai keringetan nih. Oke, kita mau masih mau memuji Tuhan? Masih dong, masih. Terbang boleh nggak ya? Kayaknya belum boleh. Terbang di tempat aja ya, nggak apa-apa ya. Terbang di tempat ya. Yuk, kita mau katakan firman-Mu Tuhan. Yuk, harus semangat ini lagunya. Wow. Iya, sebentar, berhenti. Baru percobaan. Tadi dia tes, wah semangat banget ya. Kita coba sekarang, yuk lagi. Jangan di tempat, kayak tentara. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janjimu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janjimu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang
tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Yes, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ya, ada adik-adik, silakan duduk adik-adik. Nggak kerasa ya, Kak Eni udah mau setengah jam nih. Wow, nggak kerasa. Iya. Wah, itu tandanya bahwa adik-adik juga semangat ya. Ya, kerasa. Luar biasa kalian. Sekarang kita mau dengerin firman Tuhan ya. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau naikkan penyembahan sama Tuhan ya. Seperti Bapa sayang anak. Besar sungguh kasih setia-Mu Tuhan. Bapa, besar sungguh kasih setia-Mu, nyata sungguh perlindungan-Mu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Rancangan-Mu Rancangan-Mu
yang terbaik bagiku. Rancanganmu yang terbaik bagiku. Terima kasih. Engkau Bapa yang mengasihi kami. Kau Bapa yang baik. Kau yang tak pernah meninggalkan Untuk kami. selamanya Engkau Terima baik. kasih. Engkau baik. Untuk selamanya. Terima kasih. Dalam tangan-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa. Allah Rancangan-Mu indah untuk setiap kami. Allah yang menuntun Rancangan penuh dengan damai sejahtera. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kasih-Mu Bapa. Kasih-Mu melingkupi kami. Luar biasa rancangan-Mu Tuhan. Kasih-Mu besar atas setiap kami. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Yang mau katakan selalu Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Amen. Kau yang tidak pernah meninggalkan kami. Amen. Kau yang tidak pernah melupakan kami. Amen. Terima kasih tuh Bapa. Kalau kami ada dalam hati-Mu, dalam pikiran-Mu, kasih-Mu untuk setiap kami. Amen. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapa. Bapak sebentar kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Ajar kami untuk duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami ingin mendengarkan suara-Mu Bapa. Berikan kepada kami semua di tempat ini Bapa. Walaupun mungkin kami masih kecil, tapi telinga yang baru, hati yang baru, hati seorang murid, telinga seorang murid. Kami mau Bapa menyimak, mendengarkan dengan baik firman-Mu Bapa. Kami rindu firman itu boleh berdampak di dalam kehidupan kami. Kami rindu firman-Mu itu Tuhan boleh berakar, bertumbuh dan berbuah, mengubah karakter kehidupan kami. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa di dalam Engkau. Terima kasih kami serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi dia Tuhan, pakai dia dengan luar biasa. Amen. Nyatakan isi hati-Mu buat setiap kami. Amen. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Mari semua yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Amin. Ya, kita serahkan kepada kakak yang satu ini. Namanya adalah Kakak Marti. Kakak Marti. Silakan. Oh, ada yang belum kenal ya? Mau kenalan boleh? Boleh? Mau kenalan? Ini namanya Kakak Marti. Oh, ngomong-ngomong kayaknya kita udah mengenalkan secara offline belum ya? Secara online kita udah kenalkan ya? Halo, ya? Selamat pagi adik-adik. Saya mau mundurkan diri dulu ya, dadah. Ya, kakaknya pergi ke Erni. Ya, aku ditinggalin. Enggak ya? Enggak dong. Sekali lagi kakak Marti mau nyapa nih adik-adik yang ada di sini maupun yang ada di rumah, khususnya yang ada di sini, selamat datang. Welcome home adik-adik. Yang di rumah juga shalom, selamat pagi. Gak apa-apa, mungkin di lain kesempatan ya di ibadah selanjutnya adik-adik yang di rumah bisa ikutan sama kita di sini. Gak apa-apa, ya. Oh, boleh. Oh, mau kenalan, boleh. Oh. Kakak belum kenalan ya? Siapa yang mau kenalan? Mana? Rafael. Oh, Rafael. Ayo. Yuk, cuman. Cuman. Ini Rafael. Ganteng banget nih. Ya, sini. Kameranya ada di situ. Kameranya di sini. Nama saya Rafael. Nama saya Pael. Umur. Kelas berapa? 2. Oh. Sekolahnya di mana? SD Bun Sinatra. Luar biasa. Oke, Rafael. Ada apa? Namanya mau nyanyi atau apa? Mau nyanyi enggak? Oh, mau nyanyi? Boleh. Nih, mau nyanyi. Udah, mau nyanyi enggak? Nah. Yuk, kasih Rafael. Adik-adik mau lagi, ada yang mau kenalan lagi nggak sama adik-adik yang di rumah? Dede Okta.
Halo guys gitu. Halo guys, nama aku. Latihan. Halo guys. Ya, Hana, Ya? bener yang pernah online. Nggak mau. Oh, oke. Mau di tempat aja. Nanti lagi ya. Boleh, nanti yang mau nyanyi, mau cerita, baca puisi juga boleh ya, kakak-kakak ya. Ditunggu nih adik-adik. Oke, kalau kamu belum ada yang kenal ya. Oke deh, kenalin nama Kakak Marti. Kakak Marti sebelumnya pelayanannya di Remaja Pemuda, jadi jarang ke sekolah minggu. Sekarang Kak Marti ikut melayani nih sekolah minggu, jadi ketemu adik-adik semuanya. Halo. Oke, hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan lagi nih. Gak cuma adik-adik aja, tapi Kakak Mati juga belajar nih. Oke, Kakak Mati mau sharingin firman Tuhan. Kakak Tio boleh bantu? Hari ini temanya adalah tentang jeng 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 jeng. Apa ya? Apa ya? Ada yang bisa tebak nggak? Sambil Kak Vio ini munculin. Ya, udah ya. Iya, hari ini temanya adalah terus connect sama Tuhan. Terus connect sama Tuhan. Artinya terus terhubung sama Tuhan. Yang kakak ambil di Markus 1 ayat 35. Hari ini kita belajar tokoh Alkitab lagi nih. Minggu kemarin ada inget nggak kakak Angel nyeritain tokoh siapa? Ya, benar. Tuhan Yesus. Hari ini juga kita belajar tokoh Alkitab lagi, yaitu Tuhan Yesus. Tapi kita belajar hal yang baru lagi nih. Oke. Nah, sebelum kita lanjut nih, kita belajar Tuhan Yesus lagi tentang kedaulatan Tuhan Yesus. Kakak Marti mau ajak adik-adik buat kita ingat-ingat lagi nih, review lagi kemarin Kakak Angel cerita apa ya? Coba adik-adik yang di sini atau yang di rumah, boleh dong sharingin yang minggu kemarin Kakak Angel bagiin. Boleh dibuka Bible Notes, boleh dibuka catatannya, boleh kok. Siapa tahu mungkin ada adik-adik yang nggak sempat nyatet atau ada yang kelewat, mungkin kakak-kakak juga ada yang kelupaan. Kita saling ini ya, saling review, saling sharing. Boleh adik-adik yang di sini, boleh sharingin. Minggu kemarin Kakak Angel ceritain tentang apa nih? Ayo, tentang apa, masih ingat nggak? Tentang kerendahan hati di Filipi 2 ayat 8 clue-nya. Boleh? Adik-adik yang di sini atau yang di rumah, boleh dong bantu kakak. Coba dong sharingin minggu kemarin, biar kita ingat-ingat lagi nih minggu kemarin. Iya, bener banget. Herni, ada videonya ya. Ada videonya, Tuhan Yesus membasuh kaki. Benar, ada lagi nggak adik-adik? Boleh. Jangan takut, nggak apa-apa kok. Boleh dilihat lagi Bible Truths-nya, boleh kok. Catatannya boleh. Yang di rumah juga boleh kok. Boleh open mic, boleh sharingin sama kakak kita yang di sini. Wah. Nyatet nggak? Tuh kata Kak Vio, catat nggak? Catat nggak ya? Aku minggu kemarin catat nggak ya? Teta mau? Boleh, Ariel. Teta mau? Minggu kemarin sharingin dikit aja. Kakak Angel cerita. Minggu kemarin Kakak Angel cerita apa ya? Dikit aja nggak apa-apa kok. Kak Angel itu ceritain tentang Yesus membasuh kaki muridnya. Pertama ada 12. Satu orang bernama Simon Petrus nggak mau dibasuh kakinya. Oh, jadi dapat apa aja nih Ariel dari Tuhan Yesus basuh kaki? Ya. Tuhan Yesus mau melayani gitu ya?
Iya. Oke, siap. Makasih Harel. Oke, ada lagi nggak adik-adik? Jangan takut. Yuk, kita saling ngingetin nih. Atau ada yang minggu kemarin ada adik-adik yang nggak ikutan. Jadi bisa ingat, oh minggu kemarin cerita Tuhan Yesus membasuh kaki tentang kerendahan hati. Ada lagi? Adik-adik yang di rumah boleh open mic. Belum ada ya? Bener nih, gak ada yang mau lagi. Nanti dikasih hadiah. Hadiahnya apa ya? Hadiahnya. Oke, adik-adik di rumah mau cerita nggak? Yang di Zoom? Nggak ada? Oke, nggak apa-apa. Sip, terima kasih adik-adik. Berarti hampir semuanya ini ya menyimak minggu kemarin firman Tuhannya tentang kerendahan hati. Benar banget kita belajar dari Tuhan Yesus yang mau apa ya? Mau melayani gitu. Mau tetap padahal dia Tuhan tapi kok gitu ya mau melayani manusia. Jadi Tuhan Yesus ngasih keteladanan kita untuk tetap melayani sesama gitu. Ada beberapa poin-poin nih yang kakak mati catat nih. Dari keteladanan Tuhan Yesus, ciri-ciri yang rendah hati, gak merasa hebat, gak merasa sombong, terus gak suka menghina orang lain yang lebih rendah dari kita, menghargai semua orang, mau belajar dan mau diajar, mau ditegur dan dinasehati. Itu minggu kemarin. Sip. Oke, hari ini kita belajar tema yang baru lagi nih. Boleh kakak di next lagi? Ya, hari ini temanya terus connect sama Tuhan, terus terhubung sama Tuhan. Terus terhubung tuh kayak gimana sih? Apa sih? Terhubung sama Tuhan, apakah harus pakai internet, pakai wifi gitu? Pakai kabel supaya bisa terhubung sama Tuhan? Coba dong adik-adik, terus terhubung sama Tuhan tuh kayak apa sih? Kayak gimana sih? Coba sharingin. Boleh yang di rumah juga boleh open mic. Terhubung sama Tuhan tuh kayak gimana sih? Apa sih? Tuh, menurut adik-adik, ke papa jangan takut salah kok. Berdoa dan mendengarkan perintah Tuhan. Sorry, berhubung dengan Tuhan. Selalu berhubung dengan Tuhan. Berdoa sama membaca firman Tuhan. Berdoa dan membaca firman Tuhan caranya. Oke. Makasih lah. Iya. Benar gitu. Salah satu caranya terhubung dengan Tuhan yaitu dengan berdoa dan membaca firman Tuhan. Oke, boleh di next lagi kakak. Dalam Markus 1 ayat 35 kakak bacain ya. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Tuhan Yesus bangun. Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Coba adik bayangin ya. Jadi hari yang masih gelap, belum ada matahari. Tuhan Yesus bangun dan pergi untuk berdoa. Bayang ya, bangun pagi-pagi, gelap, masih dingin. Tapi Tuhan Yesus pergi keluar untuk berdoa. Nah, adik-adik kira yang di sini bangunnya jam berapa nih? Jam 8. Masih gelap. Masih udah terang ya, belum gelap ya. Kira-kira adik-adik di sini bangunnya jam berapa nih? Edward. Yang 7 baik masih pagi ya. Oh, soalnya jam 6. Soalnya jam 6. Oke. Bang. Oke, jadi kita belajar nih dari Tuhan Yesus. Jadi sebelum matahari terbit, pagi-pagi benar Tuhan Yesus ngajarkan kita untuk berdoa. Ya, boleh di next lagi kakak. Kita belajar lagi nih
Kalau minggu kemarin kita belajar kerendahan hati dari Tuhan Yesus. Hari ini kita belajar keteladanan Yesus lagi nih yang lain, yaitu berdoa. Boleh di next lagi kakak. Ya, berdoa seperti kayak tadi Lala cerita nih sharing. Berdoa merupakan salah satu cara kita untuk tetap terhubung dengan Tuhan. Selain kita membaca firman, selain kita beribadah, berdoa merupakan cara kita untuk terhubung sama Tuhan. Sip, boleh di next lagi. Di mana aja dan kapan aja seperti Tuhan Yesus. Kita baca Alkitab yuk. Ayat-ayat Alkitab. Markus 1 ayat 35 tadi udah dibacain ya. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap banget, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat sunyi dan berdoa di sana. Jadi pagi-pagi benar sebelum matahari terbit, Tuhan Yesus bangun dan mengajar kita untuk berdoa. Lalu Matius 14 ayat 23, ada yang mau bacain nggak adik-adik? Boleh bantu tolong kakak bacain. Edward mau? Boleh. Edward boleh bacain. Matius 14 ayat 23. Matius benar-benar. Matius 14. Matius 14 ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, sendirian di situ. Iya, terima kasih Dede Edward. Iya, benar banget. Tuhan Yesus pergi ke atas bukit malam-malam berdoa seorang diri, sendirian, gak ada teman, tapi Tuhan Yesus tetap berdoa. Jadi kita belajar lagi nih, walaupun kita sendirian, gak ada teman, kita harus tetap berdoa ya, tetap terhubung sama Tuhan, walaupun gak ada teman, gak ada yang lihat, tapi Tuhan tahu kok. Oke, kita lanjut lagi. Di mana aja dan kapan aja kita bisa berdoa seperti Tuhan Yesus. Di Lukas 6 ayat 12, boleh adik-adik minta tolong dong kakak, tolong bacain yang cantik. Nana boleh nak bantuin kakak. Lukas 6 ayat 12. Oke. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ya, Lukas 6 ayat 12. Ya, udah ya. Oh, oke. Siap. Makasih Nana, suaranya agak kecil, mati kurang. Oke, makasih. Kita belajar lagi dari Tuhan Yesus nih. Tuhan Yesus pergi ke atas bukit semalam-malaman untuk berdoa. Kakak Mati jadi ingat nih dulu sebelum ada pandemi beberapa tahun yang lalu, kakak-kakak dari remaja pemuda suka ada doain doa semalam suntuk. Tuh, Kakak Mati suka ikutan dari jam dulu kumpul jam 9, kita jam 11 sampai jam 3 sampai jam 3-an kita berdoa. Nah, seperti ini juga nih kayak Tuhan Yesus semalam-malaman untuk berdoa. Jadi mau pagi, malam tetap berdoa gitu. Kita baca satu ayat lagi, beberapa ayat di Lukas 9 ayat 28 sampai 29. Kakak Mati minta tolong boleh yang ada di Zoom bacain. Siana boleh minta tolong kakak untuk bacain Lukas 9 ayat 28 sampai 29.
Gak apa-apa, sambil nyiapin dulu ya. Kita cari ayatnya. Karen Siana? Udah oke. Gak apa-apa, ditungguin ya. Kira-kira 8 hari sesudah segala penggajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilauan. Oke, makasih Siana. Oke, kali ini di ayat ini Tuhan Yesus nggak sendiri nih. Tuhan Yesus ngajak Petrus, Yohanes, dan juga Yakobus ke sebuah bukit untuk sama-sama berdoa. Saat Yesus berdoa, wajah Tuhan Yesus berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilauan. Kalau bahasa zaman sekarang wajahnya glowing gitu ya, glowing, splendid, spanlit ya. Kalau anak gaul zaman sekarang, bahasanya wajah Tuhan Yesus berubah jadi glowing. Saat Tuhan Yesus berdoa, berarti Petrus, Yohanes dan Yakobus melihat suatu keajaiban, wajah Tuhan Yesus berubah saat berdoa jadi lebih bercahaya, pakaiannya juga jadi berkilauan. Berarti ada kuasa juga nih saat kita berdoa. Oke, kakak boleh di next lagi. Kenapa sih kita harus berdoa? Kenapa sih kakak-kakak guru sering ngajak? Oh Edward, boleh Edward. Karena nanti bakalan dibagi berkah dan harta. Bagi berkat ya, Tuhan ngasih berkat, amin. Makasih. Nana mau jawab, boleh nak. Anak. Supaya masuk surga. Coba masuk surga. Oke, benar. Makasih Nana. Masuk surga supaya dapat berkat. Oke, ada lagi nggak adik-adik? Ya apa-apa, jangan takut salah. Valen mau, Valen? Kela mau, Kela. Ada lagi nggak adik-adik? Reta? Kenapa sih kita harus berdoa, Reta? Menurut Reta nggak apa-apa. Sebagai umat Kristen, kewajiban kita sebagai umat Kristen. Oke, sebagai kewajiban kita ya untuk berdoa sebagai umat Kristen. Oke, sip. Makasih adik-adik buat jawabannya. Jawaban adik-adik keren-keren kok. Boleh di next kakak. Mungkin boleh kakak simpulin ya di Lukas 22 ayat 39 sampai 43 nih. Kakak ambil ceritanya. Karena kita terbatas, kekuatan kita terbatas nih sebagai manusia, maka kita suka gampang jatuh ke dalam percobaan. Nah di sini kita diingatkan lagi kekuatan kita terbatas supaya kita jangan jatuh ke ada pencobaan. Benar banget, kita lemah, kita suka ini ya Tuhan, tolong kasih kekuatan, tolong kasih berkat gitu ya, supaya kita bisa kuat. Nah, kenapa sih? Karena iblis yang jahat nggak suka, nggak sauka, maaf ya tipe, baru nggak suka ya, nggak sauka kalau kita dekat sama Tuhan. Benar. Karena Tuhan suka, Tuhan, iblis suka nih kita jauh dari Tuhan, suka lihat kita jatuh, terpuruk, jauh dari Tuhan. Iblis suka banget, makanya kita perlu Tuhan. Ya, iblis itu dalam 1 Petrus 5 ayat 8 seperti singa yang mengaum-ngaum. Kalau kita lengah pasti diterkam. Gitu ya. Kalau lagi lemah langsung diciluk, Mbak. Gaya langsung gitu.
supaya kita jatuh. Nah, hati-hati nih sama iblis. Seperti singa yang mau ngaum, kalau kita lengah pasti kita diterkam. Kita harus berdoa. Makanya ada satu ayat, berdoa dan berjaga-jaga. Lalu di dalam Yohanes 10 ayat 10, iblis itu seperti pencuri yang datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Udah nyuri, bunuh, membinasakan, nggak banget ya, gitu. Beda banget sama Tuhan Yesus yang memberikan damai sejahtera. Hanya kita perlu connect sama Tuhan, tetap terhubung. Tuhan, lindungi aku ya dari godaan si iblis yang jahat yang bikin aku jauh dari Tuhan. Jadi hati-hati sama iblis. Jadi dalam Efesus 4 ayat 27, jangan kasih kesempatan sama iblis. Ya adik-adik, tetap waspada. Lalu dalam Lukas 18 ayat 1, boleh deh dibacain ayatnya. Adik-adik yang di sini boleh deh bacain Lukas 18 ayat 1. Dapat? Teta boleh minta tolong bacain? Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Oke, makasih Reta. Benar ya, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tetap berdoa dengan enggak jemu-jemu. Enggak jemu-jemu berarti apa? Enggak capek gitu ya. Walaupun capek, tetap kita harus berdoa tekun gitu ya. Kita kekuatan dari Tuhan. Lalu di 1 Tesalonika 5 ayat 17, ayatnya panjang banget sih ini. Berapa panjang banget. Ada yang mau bacain enggak 1 Tesalonika 5 ayat 17? Buat ngingetin kita, nguatin kita nih. Ngingetin kita nih dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Ya, ayatnya benar segitu. Makasih. Keila. Ya, ngingetin kita untuk tetap berdoa. Lalu, gimana sih kita caranya berdoa? Apakah harus di tangan tutup mata? Apakah harus tadi sembunyi-sembunyi, harus malam-malam, pagi-pagi ke Tuhan Yesus? Kita mau lihat nih contoh dari Tuhan Yesus, beberapa contoh. Kakak boleh play videonya. Berdoa seperti Yesus. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Di Alkitab tertulis bahwa Tuhan Yesus suka berdoa, yaitu berbicara dengan Allah Bapa di sorga. Tuhan Yesus suka berdoa sendirian dan juga suka berdoa ketika di antara orang banyak. Tuhan Yesus suka berdoa dan mengajak murid-murid untuk berdoa bersama. Ketika Tuhan Yesus berdoa, Tuhan Yesus bisa melakukannya dengan kaki berlutut. Dan ketika Tuhan Yesus berdoa, Tuhan Yesus bisa melakukannya dengan berdiri dan membuka tangan. Ketika Tuhan Yesus berdoa, Tuhan Yesus bisa melakukannya dengan duduk. Tuhan Yesus punya waktu saat teduh berdoa di pagi hari dan siang serta malam hari. Tuhan Yesus suka berdoa ketika sebelum makan dan mengucap syukur setelah makan. Tuhan Yesus juga berdoa ketika sedang sedih melihat orang-orang yang tidak suka padanya. Ketika malam sebelum ditangkap pun,
Tuhan Yesus menyediakan waktunya untuk berdoa. Tuhan Yesus suka berdoa setiap waktu. Tuhan Yesus juga mengajarkan kita untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Firman Tuhan, berdoalah setiap waktu. Efesus pasal 6 ayat 18. Mungkin video ini udah pada di-share ya di doa Jumat. Gak apa-apa, kita diingetin lagi. Ternyata berdoa bisa di mana aja, bisa kapan aja. Bisa saat sendiri, bisa saat bareng-bareng. Kayak waktu itu ya, tiap hari Jumat kita doa bareng-bareng. Bisa saat kita lagi sedih, saat senang, saat duduk, saat berdiri, saat bersujud juga bisa. Jadi kapan aja, di mana aja adik-adik bisa berdoa. Gitu. Lipat tangan dan tutup mata membantu kita untuk tetap fokus. Gitu. Oke, kita ingat lagi nih tentang pokok anggur. Yesus pokok dan kita carangnya. Dalam Yohanes 15 ayat 18. Diceritain Tuhan Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah carangnya. Supaya kita tetap terhubung nih, kayak seperti ranting, seperti carang, harus tetap melekat sama pokoknya supaya dia dapat berbuah. Kayak ada lagunya nih yang sering kita nyanyiin. Yesus pokok dan kita carangnya, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Ya, seperti pokok anggur, kita adalah carangnya. Supaya kita dapat berbuah, harus tetap melekat, harus tetap terhubung nih. Jangan tinggal di luarnya. Oh, jangan tinggal di luarnya. Oh, jangan tinggal di luarnya, pasti gak berbuah. Jangan coba-coba, jangan coba-coba, jangan coba-coba, tinggal di luarnya, jangan coba-coba deh, mungkin berbuah nggak ya? Gak mungkin, gak mungkin berbuah, jadi harus tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Tuh, jadi diingetin lagi bahwa Tuhan Yesus adalah pokok dan kita adalah carangnya. Ada inget nggak carang itu apa adik-adik? Minggu kemarin Edward cerita tuh. Carang apa sih Edward? Dahan. Ya benar, dahan, rantingnya masih muda. Benar, makasih Edward. Carang itu adalah ranting dahan yang masih muda. Supaya bisa dia tetap bertumbuh dan kuat, dia harus melekat, nempel sama pokoknya. Supaya berbuah. Berbuah itu artinya apa sih? Adik-adik, ada contekannya tuh. Contekannya tuh. Berbuah artinya berhasil dan kita jadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Siapa yang mau berbuah? Siapa yang mau berhasil? Ada yang mau enggak? Salah nggak mau? Salah nggak mau? Kalian mau? Mau? Nana, Reta juga mau. Oke, jadi harus melekat sama Tuhan, harus tetap terhubung sama Tuhan. Oke, kakak boleh di next lagi.
Yuk, sama-sama ya. Jadi kita tetap berdoa, tetap terhubung sama Tuhan. Adik-adik bisa cari waktu yang terbaik, yang terbaik menurut adik-adik untuk tetap terhubung sama Tuhan. Kayak tadi Tuhan Yesus tuh di video yang tadi bisa malam, bisa pagi, bisa siang, bisa apa ya saat adik-adik bisa duduk, bisa berdiri, bisa bersujud, di mana aja, kapan aja, adik-adik bisa berdoa. Gitu. Oke, nah, kakak boleh next lagi. Sebagai ayat hafalan hari ini ada di Efesus 6 ayat 18. Kakak bacain ya. Efesus 6 ayat 18, ayat hafalan hari ini adik-adik boleh catat, kakak bacain ya. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk orang kudus. Dalam segala permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh. R-nya gede, artinya apa tuh adik-adik kalau R-nya gede? Berdoalah di dalam roh, rohnya gede. R gede artinya apa sih? Kakak, kok di Alkitab ada R-nya kecil, ada R-nya gede, apa sih artinya kakak? R-nya gede artinya apa adik-adik? Ada yang ini enggak? Ada yang tahu adik-adik? Ya? Kuasanya yang besar. Kuasa yang besar. Oke, Edward. Keren. Keren Edward, kuasa yang besar. Oke, ada lagi adik-adik yang mau coba jawab. Kadang-kadang suka ada di Alkitab, ya Tuhannya kayaknya kecil, kayaknya gede. Artinya apa nih kalau misal ada huruf yang gede di depannya? Kayak Tuhan roh. Kuasa yang besar. Oke. Artinya Tuhan. Kalau misalnya adik-adik di Alkitab ada R-nya gede kayak gini, itu artinya Tuhan. Berarti berdoa setiap waktu di dalam Tuhan dan berjaga-jaga di dalam doa adik-adik. Supaya dengan permohonan yang enggak putus-putusnya untuk orang-orang kudus. Orang-orang kudus ini apa sih orang-orang kudus? Kakak cari di Alkitab yang versi bahasa masa kini, orang-orang kudus itu umat-umat Tuhan. Jadi berdoa juga buat umat-umat Tuhan, kita berdoa syafaat juga buat orang-orang kita, buat keluarga kita, buat teman-teman kita di sekolah, guru-guru di sekolah. Tuh. Oke, adik-adik boleh catat ayat hafalan hari ini ada di Efesus 6 ayat 18. Oke. Boleh kasih waktu sebentar ya, mungkin ada adik-adik mau nyatet juga boleh. Oke, udah adik-adik? Catat apa yang ayat hafalan hari ini ya, Efesus 6 ayat 18. Oke, sekian sharing dari Kakak Marti. Kiranya bisa jadi berkat buat adik-adik supaya kita sama-sama tetap terhubung sama Tuhan lewat tadi doa. ayat hafalannya apa nggak keburu? Ada yang ngomong di Zoom? Oh, Rahel, ada apa Rahel? Tadi ayat hafalannya apa nggak keburu nulis? Oh, boleh. Ada di Efesus 6 ayat 18. Ini ada di sini nih. Oh ya, makasih Kak. Ya, sama-sama Rahel. Oke. Adik-adik. Sip. Sekian firman hari ini. Sama-sama ya, tetap semangat, jangan menyerah. Walaupun kadang-kadang pagi-pagi bangun tidur gitu ya. Harus berdoa, matanya berat, tapi harus berdoa. Tapi kita belajar dari keteladanan Tuhan Yesus. Pagi-pagi benar Tuhan Yesus berdoa. Jadi yuk kita belajar juga dari Tuhan Yesus. Walaupun capek, walaupun masih ngantuk, tetap terhubung sama Tuhan. Tetap berdoa ya, supaya gak diganggu juga sama iblis yang jahat. Yang ngaum-ngaum, kayak singa. Oke, adik-adik. Kakak percaya adik-adik semua bisa jadi berkat. Oke, yuk kita akhiri hari ini ya, firman Tuhan hari ini. Yuk kita sama-sama berdoa buat firman Tuhan hari ini ya.
Oh benar-benar. Makasih Kaula diingetin. Ada yang mau didoain? Ya ada papa mamanya yang sakit atau lagi ujian. Ujian udah beres ya. Ya ada papanya yang sakit, mamanya, kakaknya. Edward mau didoain? Oh, ini mau ya, gak ada yang sakit. Oh, puji Tuhan. Ada yang mau doain nggak adik-adik? Ada yang mau doain? Ada yang mau, benar, ada yang mau doain enggak adik-adik? Ayo, belajar berdoa ya, bener nih, langsung nih belajar berdoa. Siapa nih yang mau berdoa? Buat firman Tuhan hari ini. Yeay. Makasih Lala. Hari ini doanya dipimpin sama Lala ya. Oke, kita sikap berdoa ya. Kita berdoa buat firman Tuhan hari ini dipimpin sama Lala. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Kami sudah bisa beribadah. Tuhan Yesus juga berkati supaya kami bisa mengerti tentang firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus juga berkati supaya kami rajin beribadah dan berhubungan dengan Tuhan. Tuhan Yesus juga berkati supaya kita terus membaca firman Tuhan dan mendengarkan Tuhan, perintah Tuhan dari Alkitab. Tuhan Yesus juga berkati teman-teman yang ada di gereja dan yang ada di Zoom. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati yang mau pulang di sini dan berkati juga teman-teman yang di Zoom dan berkati kegiatan kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Ya, amin. Terima kasih Lala. Keren. Oke, kakak serahkan kepada kakak Vio. Ada pengumuman nih dari kakak Vio. Mau absen dulu ah. Mau absen yang di sini bentar. Aku ambil HP. Bentar. Siapa aja. Oke, absen dulu yang di sini dulu. Yang di sini dulu ya. Nanti yang namanya dipanggil apa ya? Tetap berdoa aja. Tetap berdoa. Oke? Lala. Oke, Harel. Oke, Vela. Oke, Edward. Iya. Terus Rahel. Rahel, Dede Vali udah turun. Ya udah, Teta. Hana. Ya. Rafael. Mana Rafael? Oke. Siana Sharon. Tetap berdoa. Mana? Kecil suaranya Siana Sharon. Tetap berdoa. Oke. Abigail. Tetap berdoa. Lanjut Jason. Tetap berdoa. Oke, Chelsea. Tetap berdoa. Kanaya. Tetap berdoa. Rahel. Tetap berdoa. Dede filenya udah turun ya? Gamaliel. Tetap berdoa. Manesia. Tetap berdoa. Ipei. Oke, udah. Totalnya ada berapa, Cherny? Wah, rekor. Hari ini 19 orang datang. Rekor. Nah, minggu depan masih ada ibadahnya. Tetap sama jam 9. Ada onsite, ada online. Kalau mau onsite, kalian daftar dulu di grup. Tandain dulu, aku datang. Siapa namanya?
Oke. Nah, terus mau itu? Ah? Logo, oh, sama ini. Kemarin kan ada minta bantuan bikinin logo nih. Yang baru ngumpulin baru Dede Edward. Kita kasih kesempatan sampai akhir bulan April. Jadi 2 bulan ya. Waktunya nanti sampai bulan April baru kita kasih pengumumannya. Oke, jadi masih ada kesempatan sampai bulan April. Terus, apa lagi Kak Angel? Oh, doa. Minggu ini hari Jumat ada doa tanggal 15. Jam 7. Nah, yang hari ini ibadah onsite, kan tadi dibagiin amplop putih. Nanti itu diisi persembahan, kalian masukin ke kotak kayu di belakang. Oke? Oke. Terus, nah pemenang Bible quiz. Coba yang merasa menang Bible quiz, boleh angkat tangan? Enggak angkat tangan, retanya. Angkat tangan dong. Angkat tangan. Dede Edward sama? Iya, Rahel, benar. Kakak Angel mau bagiin dulu nih. Berdiri, berdiri. Coba yang di sini Dede Edward sama Reta. Rahel tadi hadiahnya udah dititipin sama Dede Val ya, Rahel. Oke. Sini Dede Edward sama Reta. Sini, sini. Juara 3 dulu. Juara 3. Dede Edward. Bilang apa? Bilang apa? Terima kasih, Kak. Ya. Ini juara 1 ya? Ya. Terima kasih, Kak. Oke. Juara 2-nya Rahel udah dititip ya, Rahel sama Dede Val. Oke, Kak. Oke. Foto dulu berdua. Sama Dede Rahel. Barengan lah. Sis. Sis. Dah. Makasih. Nah. Siapa yang mau hadiah juga? Ini mah guru-gurunya semua. Nanti guru-guru mah. Oke, ada pengumuman lagi, Kak? Udah ya? Minggu depan? Ya, minggu depan tetap ada ibadah lagi jam 9. Ada onsite, ada online. Oke, itu aja pengumumannya. Foto. Ini gimana? Kesini semua. Oh, dibagi. Tengah dibagi. Yang ini kesini aja, yang ini pakai HP. Ya, bagi 2. Mana kamera aku? Oh, ini kebalik. Salah. Gimana ceritanya? Enggak kelihatan. Gitu tuh. Nah. Siap ya. Bentar. Nah. Di 1, 2, 3. Lagi. 1. Udah, Om Marti? Udah? 1, 2, 3. Cheers. Oke. Sampai ketemu minggu depan. Dadah. Terima kasih. Ya. Yang ibadah onsite. Minggu depan datang lagi, oke? Bentar.